Prajurit Sabta Marga. Masih. Mulai hari ini keputusan Panglima TNI Mas Iwan Fals sebagai Mitra Tentara Nasional Indonesia. Yo! Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang masuk masa pensiun. Selain Andika, Kepala Negara juga melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD dari sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrat. Tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Rame-rame turun, kita demo, kepung Istana Presiden. Kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan. Turun lagi ke jalan. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglimanya. Siapapun kasat asal bukan dudung. ABD asal bukan dudung. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini ya Pak? Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan. Tetapi tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Kalau untuk berpikir demi negara, jangan pernah ragu-ragu, tetapi lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Penyanyi Iwan Fals mengucapkan selamat kepada Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Ucapan selamat Iwan Fals disampaikan setelah Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman dilantik menjadi Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Pelantikan Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman dilakukan Presiden Jokowi pada 17 November 2021. Melalui akun Twitternya, Iwan Fals menuliskan ucapan singkat untuk Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman. Ia pun mengunggah foto kedua jenderal berserta logo bendera merah putih pada tulisannya. Selamat bertugas Jenderal, tulis Iwan Fals seperti dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari Twitter @iwanfals pada Kamis 18 November 2021. Ini satu kehormatan besar bagi saya, akhirnya saya bisa dilantik. Saya akan terus, tetapi memang detailnya saja, tapi intinya saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya mendapat kepercayaan yang pertama tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya juga dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun sekitar 1 jam kemudian, penyanyi balada itu meretweet tweetannya. Iwan Fals yang dikenal dengan lagu-lagu syarat kritik sosial menuliskan pesan kepada Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman. Ia berharap kedua jenderal bisa bertindak tegas menyikapi kegaduhan yang sering terjadi di masyarakat. Yang belangsak-belangsak tabokin aja ya, tulisnya. Iwan Fals tidak spesifik menunjuk pihak yang disebutnya belangsak tersebut. Namun beberapa netizen mengaitkannya dengan penertiban baliho. Termasuk yang pasang baliho ya, tulis akun @aliflabasari. Pokoknya baliho apa saja tolong dicopotin ya, tulis akun @matakupinghati. Lengserkan siapapun, takbir merdeka. Capek kita sudah ngomong sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Masalah baliho memang sempat membuat nama kasat Dudung Abdurrahman mencuat. Ketika menjabat Pangdam Jaya, Dudung memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho FPI yang bertebaran. Dudung Abdurrahman berdalih prajurit TNI diterjunkan karena tindakan Satpol PP DKI tidak diindahkan. Pak Dudung mungkin terkenal dengan peristiwa penurunan baliho dari Habib Rizik Syihab. Menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya. Itu perintah saya. Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi
baliho saja. Ada 4 masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi kasat, yaitu pertama, perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan. Karena sudah nggak benar, karena dipasang di seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan saya sukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Itulah yang disampaikan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait penurunan baliho Rizik Syihab di Jakarta. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun, asal bukan Dudung. Presiden Jokowi resmi melantik Letjen Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dengan pelantikan ini, Dudung resmi menjadi Jenderal berbintang 4. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Pak Dudung telah menjadi Pangkostrat dan figurnya kontroversial. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Saat pelantikan, Jenderal Dudung bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, karena prajurit yang lebih utama. Saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI Angkatan Darat harus hadir. Sedangkan ayah dan ibu Letjen Dudung memberikan nama Abdurrahman, hamba yang penyayang. Sayangnya Dudung adalah sosok yang bermasalah. Wah, ini kalau seperti ini, saya harus berbuat. Ini udah nggak bener. Saya dengan kepolisian segala macam bergabung, koordinasi. Saya copotin balik. Dan pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri. Letjen Dudung dalam agenda pekerjaan kepolisian turut menyertai Kapolda Irjen Polisi Fadil Imron tampil dalam konferensi pers pembantaian 6 laskar FPI dan turut berdusta dengan menyatakan terjadi tembak-menembak serta menunjukkan alat bukti yang diduga rekayasa. Coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam, singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Kita nanti melihat bahwa kedua tokoh ini diduga terlibat kasus penembakan laskar FPI. Oleh karena itu, HRS menyuarakan agar umat Islam memboikot.
Seruan Imam Besar Habib Rizik boykot Fadil kepada segenap Habib, ulama, kiai, tokoh Islam dan umat. HRS menyeru untuk menolak kehadiran Kapolda dan Pangdam Jaya di setiap kegiatan keagamaan. Akan serukan umat Islam, saudara dan seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan, lengserkan siapapun. Takbir merdeka. Saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan.